warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? I hope you are fine this morning. Alhamdulillah, I am fine too. Okay, well students, here I am in front of our SMP, is SMP 1 Panimba. Before starting the lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. This is our new phase of our library, and please you see this for avoiding COVID-19. Please you see, okay? Okay, thank you. And guys, today we want to learn about label for class 9th grade, and want to learn in chapter 3 about be healthy and be happy. Well, please now you check it out my explanation here. In this occasion, we are going to learn chapter 3 by the topic Be Healthy, Be Happy. And the material is about label. Well, students, let's see my explanation. Today, we just learn about label of medicine for food and drink in another time. Okay, let's go to the explanation. Well, student, important for you to know about the best competence atau kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui pada pembelajaran kali ini, yaitu satu, kompetensi pengetahuan, yang mana kalian membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, kompetensi dasar berikutnya yaitu kompetensi dasar keterampilan. Nanti pada keterampilan ini kalian dapat menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, dan minuman. Okay, next. Well, the purpose of learning today, 1, we hope that you get detailed information about products, yaitu diharapkan dapat mendapatkan informasi detail tentang produk. Second, to choose healthy and safe products, atau memilih produk-produk yang aman dan sehat. Tujuan ketiga pembelajaran kita kali ini adalah agar menghindari efek-efek yang berbahaya dari sebuah produk, or to avoid harmful effects. And the last, to get the best result, atau mendapatkan hasil atau manfaat yang baik
dari sebuah produk yang dikonsumsi. Misalkan kalian membeli suatu obat, jadi diharapkan satu, kalian mendapatkan informasi dari produk tersebut, kemudian kalian dapat memilih produk yang aman dan sehat sehingga terhindar dari efek yang berbahaya, dan yang terakhir mendapatkan hasil dari manfaat dengan meminum obat tersebut ketika kalian dalam keadaan kurang sehat menjadi lebih sehat kembali. Berikutnya tentang language feature, yaitu struktur teks dan unsur kebahasaan. Dalam kesempatan ini, pembelajaran kita, struktur teksnya, use words related to product, menggunakan istilah yang terkait dengan produk. Use imperative sentences, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalkan, simpan obat tersebut di tempat yang sejuk, ya, itu kalimat perintah. Next, use nominal phrases to refer to things, how to name numbers or measurement, atau menggunakan frasa nominal untuk menyebut benda, cara menyebut jumlah atau ukurannya. Jadi dalam materi label ini biasanya kalau bentuk makanan, satu bungkusnya misalkan ada yang berisi 1 gram, 1 mili, dan sebagainya, ya. Next, struktur kebahasaannya yang akan digunakan tentang speech, word stress, intonation, spelling, punctuation, and written, yaitu ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tertulis. Well, my good student, there are 2 examples here. Please you see what is the product. Okay, good. This is obat batuk, you know, drug cough, ya, cough syrup. There is the name of cough syrup here is Woods, and besides, the name of cough syrup is Snelco Special. Please you see the 2 products before you say or you mention item of the label of the product. Next, you can also compare the label or the uses, warming, brand, and etc. There is 2 product here contains of some label of product. Now, what is the label of products? Apa label yang ada dari sebuah produk? Oke, see here, kamu lihat di sini. There are 7 kinds of information from a product. Ada 7 jenis informasi yang ada dalam sebuah produk yang perlu kamu ketahui informasinya.
First, yang pertama, name and brand of product. Apa itu? Yaitu nama dan merek produk. Nanti kalian akan tahu mana dalam produk itu yang termasuk name and brand-nya. Second, description of product, yaitu deskripsi dari sebuah produk. Seperti yang tadi sudah ditayangkan, ada usingnya, ya, ada kontennya, itu masuknya ke dalam deskripsi. Next, the third is contains atau isi. Isi yang ada dalam produk itu. Misalkan berisi lemaknya berapa miligram, misalkan dalam sebuah makanan, atau dalam sebuah obat itu berisi misalkan ada serbuk jahenya berapa miligram dan sebagainya. Okay, next, number 4, use and ingredients of product, yaitu penggunaan dan komposisi produk. Seperti tadi juga sudah kita tayangkan, ada dua yang bisa kamu bandingkan. Penggunaannya untuk apa produk itu? Apakah untuk obat batuk atau obat mencret? Ya, jangan sampai salah memilih obat. Kemudian the fifth is direction to use, serve, and cook of product, yaitu cara pemakaian, menyajikan, atau untuk bentuk makanan, cara memasaknya, ya. Itu masuknya ke direction to use. Next, the sixth is direction to store atau cara menyimpan. Biasanya obat disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Atau mungkin jangan menyimpan produk mie, ya, di dalam suhu 30 derajat Celcius. Nanti akan beku minyaknya, ya. Oke. And the last, expiration date and best before. Kalian harus selalu melihat ketika membeli produk, terutama produk obat, harus dilihat tanggal kadaluarsanya agar obat tersebut dapat memberikan manfaat sesuai yang kita harapkan. Well, my good student, we are continue again. Kita lanjutkan kembali. Di sini Ibu tayangkan sebuah produk di mana ada beberapa jenis tentang produk, informasi tentang produk tadi. Kita akan bahas satu persatu. Where is brand of the drug? Mana brandnya dari sebuah produk? Baik, di sini ada cough syrup, brandnya adalah Rugby, ya. Kemudian description, yang mana yang dimaksud dengan descriptionnya, yaitu alcohol free, tanpa alkohol, atau non narkotik, expectorant, ya. Jadi tidak ada narkotikanya dan bebas alkohol. Ini masuk dalam deskripsi. Kemudian namanya apa produk itu? What is the name of the drug? Yaitu cough syrup. Next, kita lihat lagi, bandingkan dua deskripsi di sini tentang use-nya, penggunaannya. Di sini ada kata use, ini ya, digunakan untuk apa?
produk obat itu. Kemudian berapa isinya atau jumlahnya dalam satu kemasan? Bisa kita lihat seperti 1 pin 473 ml. Nah, ini masuknya ke dalam konten. Next, berikutnya, the information of the medicine is direction. The information of label I mean ya. Yang selanjutnya adalah directions to use and dosage. Jadi medicine ini dosisnya berapa, digunakan untuk umur berapa. Jadi sudah ada ketentuannya. Untuk adult atau dewasa, children 12 tahun atau di atas 12 tahun bisa 2 sampai 4 sendok setiap 4 jam sekali. Nah, obat ini juga bisa digunakan oleh anak di bawah 12 tahun. Boleh tidak ya? Oh iya, tidak boleh. Do not use. Jadi, obat yang tadi, cough syrup itu tidak boleh digunakan oleh anak di bawah umur 12 tahun. Kemudian, informasi berikutnya yaitu direction to store atau cara penyimpanan, di mana sebaiknya obat ini kita simpan ya. Biasa kita simpan di suhu antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin tempat untuk menyimpannya. Well, my good student, sampai pada penayangan terakhir tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, good. Coba kita sama-sama untuk mengevaluasinya. Ibu tayangkan kembali isi atau description of cough syrup. Silahkan kamu jawab pertanyaannya dengan benar. Okay, look at the picture. What is the name of the product? Apa nama produk itu? Well, okay, good. You are right. The name of the product is cough syrup. Second, what is the description of the product? Yang mana yang termasuk deskripsinya? Di antara konten-konten yang ada di sini, yang mana yang termasuk deskripsinya? Well, excellent. You are right. The description of product is alcohol-free, non-narcotic, expectorant. And the last, what is the brand of the product? Good. The brand of the product is Ragbay. Sampai di sini paham kan? Mana yang namanya produk, mana yang namanya deskripsi, mana yang namanya brand. Well, my good student, we are going to the last in our lesson today. Kita akan berakhir di penghujung pembelajaran, tapi sebelumnya mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, after we learn the material, setelah kita mempelajari materi ini,
we get the right information about the product. Diharapkan kita dapat mendapatkan informasi tentang produk yang benar, ya, informasi yang benar tentang produk maksudnya. Yang kedua, we can choose a healthy and safe product. Kita dapat memilih produk yang aman dan sehat. Berikutnya, we can avoid harmful effects of a product. Kita juga setelah mempelajari dan membandingkan serta menangkap makna, kita dapat menghindari efek-efek yang berbahaya dari sebuah produk. And the last dan yang terakhir, konklusinya atau kesimpulannya dari materi kita pagi ini yaitu we can get the best result of a product. Kita mendapatkan hasil yang bagus atau maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita membeli sebuah obat, otomatis obat itu dapat menyembuhkan sakit kita. Okay, well student, the last point is task. Dan yang terakhir adalah tugas bagi kalian untuk mengingat kembali apakah kalian sudah paham dan untuk memberikan penilaian nantinya Ibu dari hasil pembelajaran kali ini. Please individually, secara individu, make a monologue about the product. Silakan buat sebuah monolog, percakapan sendiri atau memberikan deskripsi. Kamu cari sebuah produk, kemudian kamu jelaskan mana brandnya, mana isinya, mana deskripsinya, dan sebagainya. Tadi yang sudah Ibu katakan ada 7 informasi yang dapat kalian temui dalam sebuah produk. Nah, yang berikutnya grup, ya, tugas untuk grup atau kelompok. Silahkan nanti kalian chatting bersama dengan temannya yang lain. Make 2 or 4 for making a label of the product you made by yourself. Kamu coba membuat sebuah produk misalkan cara menyembuhkan masuk angin. Buatlah produknya, mungkin kamu buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahannya. For example, contohnya menggunakan jahe, menggunakan susu, kemudian dicampur dan sebagainya. Kemudian kamu buat labelnya, namanya, indikasinya, kemudian deskripsinya dan sebagainya. Okay, do you understand until now? Okay. Okay, students, I think enough for learning today. I say happy learning, selamat belajar. See you, sampai jumpa, and good luck. Semoga berhasil ya. Kalian dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. We say by saying Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama semua membaca Alhamdulillah. Thank you for your attention and we see in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.